Kenapa Ustadz-Ustadz sunnah tidak memiliki majelis taklim tersendiri Ustadz? Sebagian orang berpendapat Ustadz salaf itu tidak suka berbaur. Majelis taklim seperti apa maksudnya? Menurut saya semua ustadz-ustadz sudah berusaha untuk memiliki majelis taklim, gitu kan? Kalau mungkin yang dimaksud mereka tidak punya sebuah basis untuk berkumpul, ini termasuk poin yang saya akan bahas nanti di hari Sabtu itu. Jadi memang ada hal-hal mendasar. Teman-teman kalau mau cari pahala, sekarang ini kesempatannya nih. Ada ustadz-ustadz kita yang sudah faham sunnah, mereka memang memiliki kapabilitas ilmu yang bagus. Kenapa nggak dikeroyokin untuk dibuatkan sebuah markas Islam, pesantren, Islamic Center, ada yang wakafin tanah, ada yang bangunin masjid, ada yang apa. Jadi mereka bisa fokus ke satu tempat kalau itu yang dimaksudkan. Dan itu kesempatan amal jariah. Dia bisa mencetak kader-kader dai dari tangan dia, itu luar biasa, gitu kan? Kalau ada seorang figur alim, kita tahu bagaimana kira-kira ilmunya dia, bagaimana pengaruhnya ke masyarakat, bagaimana dia bisa membakar iman setiap muslim, bagaimana mereka bisa membuat orang-orang pada taubat. Kalau dengan hadir ke majelis taklim dia bisa buat itu, bagaimana kalau dia punya sebuah basis tempat yang didatangin dari orang-orang banyak, atau dia kader orang-orang yang seperti dia menjadi dai. Misal seorang ustadz yang faham, yang bagus ini punya 50 atau 100 orang kader saja dai yang menimpa, yang mengambil ilmunya. Itu bagaimana jadinya kalau 100 orang seperti dia menyebar 1000 orang. Itu memang sebenarnya hal yang sangat baik gitu. Jadi saya lihat ada upaya dari itu dari teman-teman, cuma memang belum fokus gitu kan. Karena mereka masih kadang-kadang harus bercabang antara pendapatan yang dia harus secara duniawi dan juga dia harus ya fokus untuk mengajar. Tapi insya Allah kedepannya dengan izin Allah akan ada. Kalau dikatakan ustadz-ustadz yang faham sunnah tidak berbaur itu keliru. Bagi saya itu sangat keliru. Saya mengetahui bagaimana teman-teman itu gerilya berdakwah ke sana sini dengan macet, dengan hujan, dengan naik motor. Itu satu hal yang sudah dilakukan dengan sangat luar biasa. Mengenai mati syahid, disebutkan beberapa diantaranya adalah mati terbakar, tenggelam, terbentur, sakit di perut dan lain-lain. Apakah orang yang buruk akhlaknya ternyata akhir hidupnya berakhir tenggelam misalnya, apakah mutlak syahid? Karena saya pernah baca artikel juga tidak dianjurkan berdoa untuk berharap mati dalam keadaan seperti itu, karena ditakutkan belum bertaubat karena sifatnya itu sekejap atau dadakan dan proses kematiannya sangat menyakitkan. Ini sangat variatif pertanyaannya kalau menurut saya. Satu-satu saya akan jawab. Di sini pertanyaan pertama yang saya tangkap adalah, apakah mutlak orang yang mati tenggelam itu dihitung syahid walaupun tadinya buruk akhlaknya? Manusia tidak ada yang sempurna. Sekarang saya pernah kasih contoh begini ikhwah. Ada orang pulang dari bar, muslim, mabuk, tabrakan mati. Pertanyaannya, saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim, keluar dari bar, mabuk, tabrakan, apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Dia mati syahid. Tapi ustaz dia dari bar kemaksiatan. Tapi dari mana kita bisa jamin? Mungkin sementara dia di mobil sebelum tabrakan sempat tobat berapa menit itu. Berapa banyak orang yang begitu? Kan gitu. Mungkin dia tahu tobat itu hitungan menit ikhwah. Nah khawat sekalian, iya kan? Misal ya Allah, kenapa tadi saya lakukan? Kenapa? Dia mungkin nangis terus tabrakan mati. Karena banyak orang yang mabuk setiap malam. Berapa banyak di Jakarta yang mabuk setiap malam tidak tabrakan tuh? Pulang tidur nggak apa-apa. Iya kan? Dari sekian banyak yang mabuk, berapa orang yang tabrakan? 1-2 orang. Memang jelas tuntunan syariat kita orang yang tabrakan mati syahid. Tetapi kata para ulama dipertemukan juga dengan keadaan hal-hal yang memang dalam agama bisa menolak syahadah itu. Seperti misalnya orang dalam keadaan kafir, orang itu munafik, lain. Tapi kalau cuma ahli maksiat, kan gitu, atau akhlaknya buruk, apalagi akhlak buruk ini dinilai secara individual. Misal saya secara pribadi karena nggak suka, dia kadang-kadang nggak tegur saya anggap akhlaknya buruk, lalu kemudian dia mati tabrakan misalnya, atau tenggelam, lalu saya bilang dia tidak syahid karena akhlaknya buruk. Nggak bisa, tolok ukurnya dari mana? Anda yang menilai pribadi. Mungkin saja itu dia tidak tegur, mungkin dia lihat ada maslahat. Mungkin saya pernah waktu kemarin baru bimbing umroh ini, saya balik, ada satu jemaah saya berpapasan dengan saya, subhanallah. Saya kalau tidak salam dia nggak tahu. Assalamualaikum Pak. Baru dia balik, Ustadz, gitu. Baru dia balik. Berpapasan di Masjid Nabawi. Subhanallah, saya terus bertanya, kenapa ya Bapak ini nanti saya tegur baru dia tegur. Ada apa sebenarnya?
Dia duduk dengan saya pada saat lagi makan di restoran di hotel di Madinah. Kemudian saya sempat ngobrol-ngobrol tentang masalah operasi lasik. Saya kan pernah pakai kacamata dulu, kemudian saya operasi di Malaysia, alhamdulillah berhasil gitu kan. Kemudian saya bicara, dia pakai kacamata orangnya. Setelah bicara masalah lasik, dia bilang akhirnya, Ustaz, saya ini kalau dari jarak dekat, apalagi kalau jauh nggak ngelihat orang. Coba bayangkan ya, jadi dia bukan tidak mau tegur, kita nggak boleh langsung suudzon dengan orang. Ternyata dia nggak lihat, dan saya memang tetap cuma bertanya, kenapa orang ini ya? Tapi tetap saya ramah, saya nggak ada masalah. Sampai Allah akhirnya berikan gambaran kepada saya, ternyata memang dia tidak lihat. Dia bilang, itu waktu Ustaz tegur saya di masjid. Kalau Ustaz nggak tegur, saya nggak dengar suaranya, saya nggak lihat. Padahal kalau kita lihat seperti orangnya normal gitu kan. Jadi subhanallah, dari mana tolok ukur buruk atau tidaknya orang ini? Kalau cuma dari kita pribadi dan hanya karena ada masalah individual itu tidak bisa jadi patokan, gitu kan? Kita lihat global perilaku orang itu, global perilaku orang itu. Jadi Allah alam, yang saya tahu pertanyaan kalau orang tenggelam dikatakan apakah mutlak itu syahid? Iya saja. Pertanyaan yang saya paham dari pertanyaan ini yang kedua adalah, kalau seandainya di sini ada artikel yang mengatakan tidak boleh orang berdoa agar mati dalam keadaan seperti itu. Memang betul. Jangan bilang ya Allah matikan saya tenggelam, matikan saya terbakar. Memang begitu. Tapi kita dianjurkan mengatakan ya Allah matikan saya syahid. Itu betul. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang minta kepada Allah dengan tulus mau mati syahid, tulus memang dia berharap mati syahid, nanti masalah apakah dia terbakar, tenggelam kah, membela kehormatan di medan perang kah, kena penyakit kusta kah, kena penyakit perut, macam-macam mati syahid itu urusan Allah SWT. Yang penting saya mau mati syahid ya Allah, gitu kan. Nah, kalau dia tulus minta, Allah akan berikan kepada dia kedudukan pahala nanti di surga, di akhirat. Orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya, memang itu fadilah, kita disuruh. Tapi memang jangan minta khusus kecuali mati di medan perang. Kalau mati di medan perang memang itu sudah umum, gitu kan. Nabi SAW memotivasi sahabat untuk supaya mati di kancah peperangan, itu lain. Tapi kalau jenis ini syahadah yang lain ini, saya tahu ulama mengatakan sebaiknya jangan disebutkan ya gitu. Misal minta agar mati kebakaran atau agar mati dalam kondisi tenggelam. Dalam satu hadis disebutkan salah satu yang bisa membuat masuk surga tanpa hisab adalah tidak pernah minta diruqyah. Banyak yang berbeda pendapat akan masalah ruqyah tersebut. Apa yang dimaksud ruqyahnya itu minta jampi-jampi semisal ruqyah syirkiyah. Namun ada juga yang berpendapat memang ruqyah syariah biasa, karena menurut mereka kalau kita meminta di ruqyah tandanya kita tidak bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mutlak ini pendapat jumhur ulama, bukan khilaf terlalu banyak sebenarnya. Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud adalah ruqyah yang tidak syar'i. Karena ruqyah artinya bacaan yang ditiupkan, gitu kan? Jadi semua yang ditiupkan bacaan termasuk jampi-jampi para dukun itu memang dikatakan ruqyah dalam bahasa Arab, makanya dikatakan ruqyah syariah. Tiupan yang bacaan yang ditiupkan sesuai dengan syar'i selalu diikutkan ruqyah syariah. Kalau ruqyah saja secara etimologi bahasa memang namanya artinya masuk jampi-jampi dukun. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lain, ar-ruqa wat tamaimah wat tiwala syirkun. Ar-ruqa adalah jamak daripada ruqyah. Jampi-jampi yang ditiupkan, benda-benda yang digantungkan di badan, gelang, kalung dan seterusnya, itu bisa membawa orang pada syirik. Tapi kalau ruqyah syariah bukan, itu pengobatan. Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Kalau sudah ada perilaku Nabi SAW yang mencontohkannya, berarti dibolehkan seseorang untuk melakukannya. Jadi yang dimaksud adalah ruqyah yang tidak syar'i, itu yang dimaksud. Makanya kalau kita fahami hadis benar-benar apa kata Nabi SAW, 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab, mereka yang tidak bertatayur, larang kan ya, menggantungkan nasib sama benda. Tatayur itu seperti orang Arab dulu kalau mau safar, mereka taruh bulu burung di dalam sebuah kotak, lalu mereka tulis bulu pertama safar, bulu kedua tidak safar, bulu ketiga kosong. Lalu mereka tebak-tebak aja, menarik. Kalau keluar bulu yang ditulis tidak safar, berarti mereka harus tidak berangkat, karena kalau berangkat akan kena bala dan musibah. Itu keyakinan mereka. Ini nggak boleh, tatayur namanya. Kalau Indonesia saya sudah pernah kasih contoh, tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit, matanya kedap-kedip, di atas mau senang dan di bawah mau sedih, alisnya, kuping nggak tahu apa, sudah macam-macam. Ini semua tidak boleh tatayur. Itu berarti larangan ya.
Kemudian mereka yang tidak bertato, larangan lagi kan ya, tato memasukkan tinta ke dalam tubuh dan merusak kulit. Kemudian mereka yang tidak minta diruqyah, bertemu nggak ini? Kan yang dua ini larangan ya, paham ya maksudnya? Sekarang yang pertama tadi tidak bertatayur, tidak bertato, tidak minta diruqyah. Jadi ruqyahnya ini berhubungan dengan dua larangan yang pertama. Artinya yang tidak dibolehkan, gitu kan? Faham maksudnya? Lalu Nabi SAW tutup mengatakan dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Tapi tiga larangan ini masuk. Jadi tidak minta ruqyah sesuai dengan dua potongan yang pertama, tatayur dan juga tato. Memang larangan. Artinya ruqyah yang tidak syar'i. Apakah mendawamkan surah-surah tertentu seperti surah Al-Waqiah, Ar-Rahman di pagi dan sore hari, atau surah Al-Mulk sebelum tidur, ada perintah atau sunnahnya? Kalau surah Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk memang setahu saya termasuk bagian daripada surah yang dibaca oleh Nabi SAW. Ada beberapa surah-surah yang dibaca Nabi SAW sebelum tidur, itu adalah masuk dalamnya Al-Mulk 30 ayat, ada Ar-Rahman dan ada Al-Waqiah. Salah satunya itu memang disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih, gitu kan. Jadi boleh saja. Apalagi kalau antum niatnya mau murajaah, mengulangi hafalan itu, ya, itu juga termasuk hal yang mendasar yang dibolehkan. Kalau surah Al-Mulk sebenarnya secara khusus memang secara mutlak itu, karena hadisnya memang menyebutkan ada 30 ayat dalam Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya sampai dia masuk ke dalam surga. Itu adalah surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Saya mendengar berita bahwa Pangeran Qatar akan menyerang Suriah atau Bashar, tapi jubir Hizbullah Syiah Faiz Syakir berkata apabila Suriah diserang maka mereka Hizbullah akan menyerang Mekah, Madinah, Jeddah. Bagaimana ya Ustaz? Oh, itu memang sudah pastilah orang-orang Hizbullah akan mengatakan itu. Hizbullah kan kelompok Syiah memang yang dibentuk, memang militannya, memang militernya Syiah yang dipersiapkan untuk menyerang kaum muslimin. Wajar saja dia mengucapkan masalah itu. Tapi insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberhentikan kezaliman yang terjadi di Syria itu. Itu sudah melampaui batas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan menghambinasakan mereka. Kemanakah untuk menginfakkan harta riba yang sesuai dengan sunnah? Ke fasilitas umum. Fasilitas umum, ya, sumur, jalanan, WC umum, buat jembatan, itu dibolehkan. Itu fatwa ulama yang terakhir ya. Itu pun di saat memang bunga riba antum besar. Kalau tidak ditarik malah nanti disalahgunakan oleh perbankan. Kalau bunga ribanya 20.000, 30.000, untuk apa ditarik? 100.000, 200.000, nggak usah pusingin itu. Biarin aja dipotong. Kalau memang ada di bank konvensional, biarin aja dipotong dengan biaya-biaya yang mereka pakai, gitu kan. Itu nggak ada masalah dan tidak usah diganggu. Jadi yang fatwa ulama sekarang dibolehkan itu karena adanya beberapa pengusaha di Saudi yang punya rekening, mereka punya usaha masuk di saham-saham besar, perusahaan besar di Amerika. Ternyata pemilik perusahaannya orang-orang Yahudi, dan ini boleh bertaamul dengan orang-orang Muslim dalam Islam, sebagaimana Nabi SAW bertawun dengan beberapa orang-orang Yahudi di Madinah dulu. Lalu mereka punya bunga-bunga, dan bunganya ini bisa sampai ratusan ribu dolar, jutaan dolar bunganya saja, karena uangnya sudah sangat besar. Kalau tidak diambil, khawatirnya Yahudi pakai untuk membunuh saudara-saudara di Palestina. Maka diambil, dikatakan oleh para ulama, diambil saja dan digunakan untuk fasilitas umum. Salat subuh berjamaah di masjid yang imamnya membaca doa kunut. Saya sebagai makmum tidak mau membaca doa tersebut. Doa apakah yang harus saya baca? Mohon penjelasannya Ustaz. Baca saja, ikutin imam. Kenapa enggak ikut? Ikuti imam dan niatkan kunut nazilah. Saya memimpin sholat di dekat rumah saya. Alhamdulillah ada musola kecil, bukan masjid. Pas di sebelah rumah saya sholat di situ. Kalau subuh saya imamin. Saya sekarang ini kunut nazilah. Dan saya katakan kepada teman-teman yang biasa ikut sama saya sholat di masjid itu, saya bilang, kalau saya jadi imam dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya akan jalankan sunnah Nabi SAW sekarang untuk kunut nazilah. Umat Islam butuh itu. Nabi SAW waktu terbunuh 70 penghafal Al-Quran dari sahabat, beliau membaca kunut selama sebulan di 5 waktu sholat. Jadi bisa diniatkan untuk kunut nazilah. Apalagi sekarang kaum muslimin memang sangat terdesak. Kata teman saya, perusahaan tempat saya bekerja sering mempermainkan pajak yang semestinya dibayar tapi tidak dibayar. Apa ini? Haram.
halalkah gaji yang saya terima sebagai karyawan? Halal saja, selama produk yang dijual itu halal, sistem yang dipakai halal. Cuma pelanggarannya di masalah penyalahgunaan pajak. Jadi dia berdosa di situ pemilik perusahaannya. Tapi apakah gaji pegawai halal? Halal. Tidak ada hubungannya gaji pegawai dengan itu sebenarnya, gitu kan? Dan Anda coba ingatkan supaya mereka meninggalkan itu. Ini sudah ditanya tadi ya, masalah membaca Al-Quran dengan langgam Jawa itu. Al-Baqarah 2 surah nomor 2 ayat 238. Hafidhu ala salawati wa salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Artinya peliharalah salatmu dan peliharalah salat usta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan salat usta? Apakah ada keistimewaan dari salat tersebut? Kenapa arti beberapa surah dalam Al-Quran sering menggunakan kata kami? Kenapa tidak ditulis Allah langsung saja tunggal? Karena secara etimologis bahasa Indonesia kami itu bisa diartikan bersifat majmu'. Apakah memang arti di bahasa Arab itu kami atau nahnu? Apa artinya? Sering orang kafir mencoba mengganggu dengan pertanyaan ini. Mengapa Al-Quran sering menggunakan kata kami? Bukankah kami itu artinya majmu'? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau pertanyaan pertama tentang masalah sholat usta, ini yang lebih kuat atau paling kuat pendapat ulama adalah sholat asar. Sholat asar. Usta artinya pertengahan. Pertengahan. Kita lihat di awal pagi dan pertengahan pagi ada duhur, ada subuh dan duhur. Kemudian di awal malam dan akhir malam ada maghrib dan isya. Maka asar ada di tengah-tengah. Maka ulama mengatakan usta yang dimaksud adalah sholat asar. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang ketinggalan sholat asar, khusus ya, sholat asar, maka seakan-akan dia kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Sekali kehilangan sholat asar, maka dia begitu luar biasa rugi. Seperti dia punya istri, anak, mati semua, hartanya semuanya habis. Hadis ini menguatkan tentang masalah asar yang dimaksud karena memang penting sekali, dikhususkan. Disuruh jaga semua sholatmu dan fokus terutama sholat pertengahanmu, maksudnya adalah asar. Kalau masalah Al-Quran menggunakan istilah kami, ini dibahas oleh ulama. Setiap Allah SWT menyebutkan tentang perilaku yang Allah turun tangan sendiri, ya kan? Maka Allah menggunakan kata-kata aku atau saya, ya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala melibatkan malaikat melakukan tugas-tugas, maka Allah menggunakan dengan istilah kami. Memang begitu. Seperti misalnya masalah pengawasan manusia, makhluk. Kata Allah SWT tentang itu, tajri bi ayunina. Mereka berada di bawah pengawasan kami. Allah ngawasin dan bersama juga dengan malaikat yang ditugaskan, gitu kan. Tapi kalau Allah sendiri, memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lima khalaqtu biyadayya tentang masalah Adam. Hai iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Siapa yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Maksudnya Adam. Berarti Allah SWT sendirian menciptakan Adam, tidak ada campur tangan malaikat di situ. Ya, jadi seperti itu cara memahaminya. Bagaimana kalau kita bertamu? Dimatikan aja kipasnya, satu orang tolong. Kipasnya tolong dimatikan ya. Terlalu menyorot ke saya. Bagaimana kalau kita bertamu, ketika itu ada jendela di depannya dan ketika mengetuk sambil menengok jendelanya, apakah berdosa? Untuk apa menengok jendelanya? Ketuk saja pintunya, bel, nggak usah campur tangan gitu, nggak usah cari tahu. Pas antum lagi lihat jendela di dalam istrinya lagi tidak pakai baju gimana? Nggak mungkin gitu. Jadi nggak usah campurin apapun yang tidak terlihat. Bel saja, dan adabnya cukup 3 kali. 3 kali ngetuk, nggak dibukain, pulang. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang dari kalian mendatangi rumah saudaranya dan dia mengetuk sampai 3 kali dan tidak dibukakan, maka pulanglah. Karena mungkin saudaranya lagi tidak ingin ditemui atau dia lagi punya hajat yang lain. Begitu adabnya. Jadi sebaiknya jangan. Batas zikir pagi petang itu apa? Karena ana masih terbata. Kadang sudah suka lama menyelesaikannya. Ya tentu paling afdal zikir pagi setelah subuh sampai sebelum terbit matahari, itu paling baik.
Dan itu subhanallah kalau antum duduk, apalagi pegang buku panduannya, insya Allah 15 menit selesai, 15-20 menit sudah selesai itu. Kalau hafal itu lebih cepat, 10 menit. Saya kadang-kadang kalau duduk, baca agak cepat, 10 menit selesai zikir pagi sore. Jadi kalau perlu jangan berdiri setelah zikir subuh, kecuali sudah selesaikan. Selesai asar juga, selesaikan dulu zikir itu, gitu kan? Itu lebih baik. Kalau batasnya sebenarnya ulama tidak memberikan batas yang khusus, tapi yang jelas dikenal dengan zikir pagi berarti sampai pagi habis. Pagi habis biasanya difahami kapan? Pada saat siang datang, gitu kan? Zikir sore berarti pada saat sudah datang malam, itu sudah habis sebenarnya, gitu kan? Kecuali kalau emang antum ketinggalan, lupa, memang ada yang tersisa, maka insya Allah tidak ada masalah dibaca di waktu kita teringat. Apakah ketika duduk tasyahud akhir kita memiringkan kepala? Nggak usah miring kepala. Kenapa harus miring kepalanya? Nggak usah, nggak perlu, gitu kan? Cukup duduk. Duduk pun itu tetap badannya tegak. Ya, tetap badannya tegak. Dan saya sudah pernah praktikin. Mungkin teman-teman yang belum pernah ikut atau bisa lihat nanti di YouTube masalah bagaimana saya praktikkan sholat pada saat duduk iftirash, duduk tawarruk. Itu ada cara-caranya yang memang tidak perlu membuat kepala dan badan kita ikut miring. Apakah untuk qanun wad'i yang kita tidak mengetahui yang dilanggar lalu berdosa? Tentu berdosa. Yang kita tidak tahu lain. Kalau yang kita tahu berdosa. Teman-teman yang tidak tahu qanun wad'i itu peraturan pemerintah ya. Kan kita dalam hidup di dunia ini ada peraturannya Allah, ada peraturan manusia. Kalau peraturan Allah mutlak harus diikutin. Kalau peraturan manusia, pemerintah setempat selama tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, maka wajib dipatuhi kalau itu pemerintah. Masuk dalam firman Allah, hai orang beriman, taati Allah, Rasulnya dan orang-orang atau pemimpin di antara kalian. Seperti kasus rambu-rambu lalu lintas, ya harus punya KTP, akte lahir. Nggak ada dalam hukum Allah nih. Di zaman Nabi SAW orang lahir ya lahir saja sudah. Ditahu anaknya fulan, nggak ada akte lahirnya. Tapi sekarang ada untuk mengatur kerapian administrasi. Tidak bertolak belakang dengan hukum Allah karena ada maslahatnya. Bukan hal yang haram, maka wajib dipatuhi. Jadi harus dipatuhi. Tidak boleh seorang muslim melanggar lampu merah, gitu kan? Nggak boleh dia nggak punya KTP, nggak boleh dia nggak punya SIM. Memang begitu. Peraturan-peraturan yang sesuai dengan hukum Allah, hukum yang tidak melanggar hukum Allah dari hukum manusia, pemerintah harus dipatuhi, gitu kan? Kalau dia tidak tahu lain, hukum tidak tahu itu tidak berdosa dengan izin Allah SWT. Artinya tidak dihukum oleh Allah SWT. Istri anak memanggil anak kakak, apakah boleh? Boleh. Kakak, sayang, abang, apa-apa. Yang penting baik-baik semua. Jangan nama-nama binatang ini yang tidak boleh. Saudara anak menyapi anaknya lebih dari 2 tahun, apakah boleh? Sebaiknya jangan, sebaiknya ya. Jadi maksimal 2 tahun, karena Allah SWT mengatakan, liman arada yutimma radha'ah, itu haulaini kamilaini, liman arada yutimma radha'ah, bagi wanita-wanita yang mau menyempurnakan susuannya, maka 2 tahun lengkap, maksimal. Sebelumnya diberhentikan boleh, maka sebaiknya diberhentikan sebelum 2 tahun itu. Saudara anak berpacaran dengan Nasrani, mohon nasihatnya Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Pacaran saja sama muslim gak boleh, apalagi sama Nasrani. Bagaimana ini? Mohon nasihat saya berhentikan, nasihatin, luruskan, gak boleh. Semoga Allah berikan hidayah. Sama muslim aja gak boleh, apalagi sama Nasrani, ini lebih parah. Seburuk-buruknya muslim, ikhwah akhwat sekalian, tetap kalaupun menikah dengan dia, kalaupun insya Allah, ini insya Allah tidak terjadi. Kalau cerai pun, kita punya anak maka tidak akan murtad. Tapi kalau menikah sama orang non muslim, ini butuh ekstra nih ya. Bukan tidak boleh, kalau seorang mu'allaf misalnya dia masuk Islam itu boleh-boleh saja menikahnya, bukan pacarannya. Pacarannya jelas tidak boleh. Pacaran hanya boleh setelah menikah. Kalau sebelum menikah tidak boleh, mutlak haram hukumnya. Maka ini resikonya sangat besar. Resikonya sangat besar. Makanya harus jauhi ini penyebab-penyebab jatuh cinta dengan sebab-sebab yang tidak masuk di akal. Itu cinta yang Allah bolehkan karena sudah nikah, kemudian jatuh cinta dengan pasangan. Itu yang boleh dihidupkan. Jangan dibuat itu sebelum menikah, gitu kan? Karena interaksi yang rutin itu memang akan memunculkan cinta nantinya. Sering dengar suara, sering tegur-teguran, sering ketemu, nanti akan memunculkan cinta memang. Dalam Islam boleh, tapi setelah nikah, gitu kan? Setelah nikah, bukan sebelum nikah. Maka ini 2 poin yang berbahaya. Pacarannya tidak boleh, apalagi ini dengan orang
Nasrani. Menikah dengan orang Nasrani mutlak tidak boleh. Kalau itu laki-laki ya, laki-lakinya Nasrani, kalau perempuannya Muslimah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau terbalik, laki-lakinya Muslim, perempuannya Nasrani masih boleh. Tapi wanitanya betul-betul harus wanita ahli kitab yang faham tentang kitab Injilnya. Tapi itu pun ada resiko-resiko ya, yang semestinya memang didahulukan firman Allah Subhanahu wa taala, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ingatlah wahai wanita muslimah, seorang hamba budak berkulit hitam muslim ya, lebih baik daripada orang musyrik atau orang-orang yang kafir, walaupun laki-laki itu mengagumkan bagi kalian. Wala amatun, Allah balik lagi, mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ingatlah wahai laki-laki muslim, wanita-wanita budak, wanita kulit hitam tapi muslimah jauh lebih baik daripada wanita-wanita musyrikah yang kafirah, walaupun itu membuat kalian kagum. Apa kata Allah alasannya? Ulaika yad'una ilan nar. Ingatlah orang-orang kafir itu akan memanggil kalian ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wa maghfirati biidni. Sementara Allah sedang mengajak kalian ke surga dan pengampunan dengan izinnya. Ya. Jadi mereka tuh sulit, nanti akan ada PR-PR dalam rumah tangganya, jadi nggak perlu. Sahkah Ustaz jika seorang wanita menikah hanya terdiri dari kakaknya sebagai walinya, mempelai laki-laki dan mahar? Di sini ayahnya wanita sudah meninggal dunia. Sah saja. Kalau ayahnya sudah meninggal itu nggak ada masalah insya Allah. Untuk wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka dikenakan qadha puasa. Qadha puasa apa? Atau mungkin ya, atau membayar fidyah Ustaz. Ini khilaf di antara ulama. Yang lebih afdal dia menggabungkan keduanya. Jadi kalau dia misalnya tidak bisa memang puasa, kalau dia bisa puasa alhamdulillah. Kalau dia tidak bisa puasa, nanti kapan dia sudah selesai melahirkan, sudah sehat, dia bayar puasa dengan bayar fidyah, itu lebih baik. Dia puasa dengan dia bayar fidyah. Fidyah itu 2,5 kilo beras per hari. Tinggal dikali jumlah hari yang tidak bisa. Ada pendapat yang lebih ringan, ini juga boleh dipakai. Pendapat ini mengatakan kalau hamil, menyusui, gitu kan, memang ada udzur syar'i yang membuat dia tidak bisa, karena kalau dia puasa kurang makan, anaknya nggak bisa disusuin. Kalau dia tidak makan, tidak minum susu, dia nggak kuat fisiknya. Ada beberapa wanita yang tidak bisa. Maka ini cukup dibayar dengan fidyah, masuk sama dengan hukumnya orang tua yang tidak mampu. Orang tua yang tidak mampu. Jadi biar bisa membayar fidyah. Saya sebagai pemilik suatu usaha perdagangan di pasar, saya sangat curiga kepada karyawan saya dengan pembukuan keuangannya, karena setiap saya tanya jawabannya selalu tidak masuk akal. Berdosakah saya memata-matainya? Saya ingin membuktikan kejujurannya. Jadi bukan memata-matai, memperbaiki sistem yang benar, gitu kan? Untuk apa rambu-rambu lalu lintas ada? Kalau nggak ada rambu-rambu lalu lintas, mati lampu-rambu lintas, walaupun profesor dia akan lari juga, balap, gitu kan? Itu rambu-rambunya. Jadi saya sarankan, saya juga menjalankan usaha, maka yang kita lakukan adalah bagaimana meletakkan rambu-rambu supaya tidak terjadi itu. Seperti sistem yang sudah ada, sekarang kan sudah dengan teknologi yang canggih, kita tidak perlu lagi menggunakan manual, misalnya sudah bisa menggunakan sistem stok yang terpotong, stoknya, gitu kan, penjualan ketahuan dengan adanya sistem yang ada sekarang, itu sangat bagus, gitu kan. Sekarang juga sudah sangat murah software yang ada itu, ya memang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan. Saya tahu seperti ada perusahaan Zahir itu kan bagus ya, dia bisa menawarkan sistem, tinggal kita mau seperti apa nih, usaha saya ini, saya jual ini, bisa dibuatin program nggak, nanti dituntun sama dia. Kita bayar mungkin 2 juta atau berapa, kemudian nanti akan diberikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Makin besar kebutuhannya, makin rumit perusahaannya, banyak ya sistem yang dibutuhkan, maka makin mahal harganya. Tapi itu akan sangat membantu. Dan kalau misalnya memang melihat gelagat-gelagat pegawai ini tidak benar, kita punya hak untuk memberhentikan dan mengganti dengan orang yang lain gitu. Ya, itu memang sudah sering terjadi. Saya juga pernah mengalaminya, tapi akhirnya saya coba mengubah, mengganti dengan pegawai-pegawai yang insya Allah sudah ikut dengan taklim sunnah, itu bisa ditawarkan. Apakah sah ibadah haji apabila menggunakan visa selain visa haji atau umroh, yaitu visa pekerja atau kunjungan ziarah? Sah saja, tidak ada masalah insya Allah. Intinya kan memang dibolehkan dia masuk ya, diizinkan dia masuk, karena memang izin kerja itu pun kalau dia kerja di kontrak oleh satu perusahaan atau individu di Saudi, itu boleh saja dia masuk karena diizinkan.
Kemudian kalau dia masuk juga sebagai pekerja musiman, sekarang ada tuh untuk laki-laki kan, visa haji musiman, itu dibolehkan karena memang juga dibolehkan oleh kerajaan Saudi untuk masuk itu. Sengaja, afwan Ustaz, sengaja pertanyaan saya ketik karena tulisan saya seperti kesamber petir, ya. Khawatir saya zalim kepada Pak Ustaz karena membuat Pak Ustaz sudah susah membaca. Masya Allah, jazakallah khair. Pertanyaan saya pernah dengar salah satu ustadz di TV yang mengatakan ada satu hadis yang menerangkan bahwa orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya merupakan ciri orang munafik. Apakah benar ada hadis seperti demikian Ustaz? Jika memang ada, siapa yang meriwayatkannya? Berarti banyak juga orang muslim yang dikategorikan munafik, termasuk saya karena sering tidak khusyuk dalam sholat. Saya belum pernah mendapatkan hadis itu. Belum pernah menemukan hadis bahwasanya seperti ini lafadznya ya, orang yang tidak khusyuk dalam sholat merupakan ciri orang munafik. Lafadz ini saya sendiri pribadi belum pernah temukan. Tapi memang ciri orang munafik, mereka kalau berzikir kepada Allah buru-buru, mereka kalau mendirikan sholat mereka malas, itu memang ada, itu ciri orang munafik. Tapi kalau lafadz hadis mengatakan tidak khusyuk adalah ciri orang munafik, ini belum pernah saya temukan. Karena orang tidak khusyuk itu terjadi pada kalangan sahabat. Ya, terjadi, kata Nabi SAW kepada para sahabat waktu itu, ada orang di antara kalian yang tidak menerima pahala sholatnya kecuali setengahnya. Ada di antara kalian tidak terima kecuali 2/3-nya. Ada yang tidak menerima kecuali 1/10-nya. Ada yang tidak menerima pahala sholatnya sama sekali. Artinya akan ada di kalangan sahabat dan kaum muslimin memang yang sekali sadar, sekali tidak sadar gitu kan. Tapi ada juga yang mendapatkan pahala maksimal. Itu jadi terjadi itu dari godaan syaitan. Ya, Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya kalau sholat sering terganggu. Kadang-kadang saya ingat kerjaan, ingat keluarga, kadang-kadang juga saya khusyuk. Kata Nabi SAW, itu ada golongan syaitan yang bernama khinzib atau khanzab yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, orang yang sedang sholat. Dia akan mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa rakaat dia sholat. Kalau datang kepadamu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, isti'adzah, lalu meludahlah, tiuplah ke sebelah kirimu. Ditiup, bukan meludah besar ya. Nanti orang di sebelah jadi marah nanti. Jadi ditiup tiga kali. Kata Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, setelah saya kerjakan, maka akhirnya hilanglah waswas syaitan itu, gitu kan. Kalau masih terganggu juga, ulama mengatakan dihubungkan juga dengan masalah yang lain, yaitu masalah dosa yang masih mengganggu. Jadi kadang-kadang dosa juga menjadi penyebab orang tidak khusyuk. Dalam satu ceramah, Ustadz pernah menjelaskan mengenai perang Uhud secara rinci dan jelas. Korban dari pasukan muslim sekitar 70 syahid. Beberapa di antaranya wafat terbunuh, tidak disengaja, oleh sesama pasukan muslim karena kondisi peperangan yang sangat kacau balau. Yang saya tanyakan, apakah pasukan muslim yang wafat karena terbunuh oleh sama muslim dapat dikatakan juga mati syahid? Jawabannya iya. Jadi kalau dia terbunuh di kancah peperangan dan kesalahan seorang muslim, karena dia sudah niat keluar berperang, maka matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Tapi tidak semua orang, kata ulama, terbunuh oleh muslim dikatakan syahid. Misal ada dua orang muslim berantem lalu saling bunuh-membunuh gitu kan, yang satu mati, maka dilihat kondisinya. Kalau dia membela kehormatannya memang dia benar, maka dia mati syahid. Tapi kalau tidak, dasarnya memang misalnya dia perampok, dia apa, itu tidak mungkin dihitung dia mati syahid. Dilihat keadaannya. Apa yang dilakukan oleh badan intelijen dengan memata-matai umat Islam, apa hukumnya? Saya sudah bilang tadi, kalau ada maslahat yang misalnya pemerintah, tadi saya kasih contoh dalam peperangan gitu kan, dalam hal-hal yang memang dibutuhkan karena dianggap ada maslahat umum oleh pemerintah, karena Nabi SAW mengutus memata-matai orang-orang yang berusaha untuk menyerang Madinah. Ya, terkadang ada di antara mereka yang sudah mengaku sebagai muslim, seperti kasus Musailam al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi pada saat di akhir hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sempat mengutus beberapa sahabat untuk memata-matai mereka, gitu kan. Jadi kalau lihat ada maslahatnya di situ, memang dicurigain berbahaya bagi umat Islam, maka itu boleh-boleh saja. Karena pihak pemerintahan ya, yang kita sering bahas tadi adalah secara individu yang tidak dibolehkan gitu. Apakah boleh saya sholat qasar? Apa ini?
apakah boleh sholat qasar ketika saya mau safar jam 3 sore pada hari Jumat? Kalau boleh bagaimana caranya? Jadi kalau yang dimaksud di sini adalah mau safar jam 3, pesawatnya akan take off jam 3, jam berapa Anda ke bandara? Kalau Anda ke bandara dari sebelum duhur, gitu kan, sebelum Jumat maksud saya, maka boleh saja. Ya, Anda sebenarnya lebih baik menjamak duhur dengan asar nanti di bandaranya, di waktu duhur ditarik, itu lebih aman. Ada juga pendapat ulama, walaupun ini masih selisih ulama ya, bolehkah menggabungkan antara asar sama Jumat? Kalau hadir Jumat, bolehkah Jumat kemudian dia langsung jamak dengan asar? Pendapat pertama mengatakan tidak boleh karena belum pernah dalam riwayat Nabi SAW mempertemukan antara Jumat sama asar. Jadi selalu kalau Nabi SAW musafir, Jumatnya digugurkan oleh beliau SAW. Beliau selalu sholat duhur gitu kan, maka duhur sama asar digabung. Jadi belum pernah ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW Jumat dulu kemudian dijamak dengan asar. Tapi pendapat kedua mengatakan hukum Jumat sama dengan hukum duhur. Dia Jumat atau duhur sama saja, intinya memang boleh dijamak dan qasar karena dia termasuk pengganti duhur gitu kan. Dan ini insya Allah masih terbuka pintunya untuk dikerjakan. Kalau saran saya lebih baik kalau mau safar jam 3 di waktu duhurnya, pada saat keluar rumah ya, sudah keluar dari tempat tinggal kita, itu sudah jamak. Saya sudah pernah jelaskan ya, pendapat ulama membolehkan kalau seseorang mau safar, begitu dia keluar dari rumahnya mau ke bandara misalnya, lalu dia mampir ke rumah orang tuanya, salaman misalnya, pamit, ternyata pada saat itu terdengar azan, bolehkah dia menjamak pada saat itu masih dalam kotanya? Boleh, asal sudah keluar dari tempat tinggalnya. Ini diantara pendapat ulama berhubungan dengan masalah sholat safar. Bolehkah melihat HP anak? Boleh saja. Kalau anak ya, kena dibawa tanggung jawab ya, sama tadi dengan pemerintah yang melihat ada maslahat, itu lain kalau memang dibawa tanggung jawabnya dia. Tapi kalau saran saya, kita harus membiasakan diri dan biasakan anak-anak untuk tidak memata-matai. Gak usah periksa, gak usah diperiksa gitu kan. Tapi boleh ditanya, nak tadi ada apa? Atau kita mengatakan, nah ini bagus diaplikasikan, dimasukkan, ini harus seperti ini. Kalau kita lihat depan mata sesuatu yang salah, barulah kita luruskan ya, itu lebih aman, lebih baik, sehingga anak itu terbiasa dengan memang tahu kalau pendidikan orang tuanya tidak memeriksa atau tidak memata-matai gitu, supaya tidak terwariskan selalu kalau dia pun sudah menikah nanti. Apabila saya seorang HRD membaca lamaran pelamar, ternyata di CV tidak tercantum agamanya apa, kemudian saya cari tahu di Facebooknya, apakah itu boleh? Kalau masalah agama boleh saja, tapi kenapa nggak ditanya langsung? Kenapa nggak ditelepon misalnya, gitu kan? Ini Anda belum cantumkan agama, boleh saya tahu agamanya apa? Nggak masalah itu, boleh saja kita tanyakan, itu hak kita, nggak ada masalah. Lebih baik ditanya daripada kita harus mencari tahu. Tapi khusus untuk mencari agama, menurut saya itu bukan memata-matai sebenarnya, karena memata-matai itu kan mencari apa tadi? Sesuatu yang salah dari orang itu, gitu kan? Apabila seseorang meminta diruqyah, apakah itu boleh? Sudah saya jawab tadi ya. Sholat sunnah rawatib apakah boleh di rumah, kemudian baru pergi sholat wajib di masjid? Itu lebih baik, lebih afdal. Kata Nabi SAW, sholat itu semuanya afdal dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib. Dalam hadisnya dikatakan, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Itu yang selalu digunakan untuk sholat sunnah. Apakah Ustadz ada program menghafal Al-Quran? Kalau untuk pegawai saya di restoran sama di toko memang ada program, saya buatkan program itu. Dalam satu pekan mereka harus nyetor hafalan 2 kali. Tapi kalau secara umum saya nggak buka untuk tahfidz Quran itu, gitu kan? Karena memang tidak ada waktu untuk pengawasan dan pengontrolan. Tapi bisa teman-teman ikut di tempat-tempat yang sudah ada sekarang. Bolehkah membaca Al-Quran dengan langgam? Ini sudah juga Nusantara. Masya Allah, bahasa Arab sajalah. Jika terjadi jual beli rumah atau tanah, maka diperlukan cek dokumen sertifikat. Maka dilakukan cek intip untuk mengetahui keaslian dokumen tersebut di BPN. Apakah itu dibolehkan? Bukan dikategorikan mengintip dokumen. Kalau memang itu diperlukan karena dikhawatirkan ini adalah bahaya, mungkin ada palsunya gitu kan. Tapi kalau saya sarankan ikuti prosedur aja, tanya baik-baik, memang ini betul nggak keasliannya, kenapa harus ngintip? Jadi betul-betul ditanya apa adanya, memang ini betul atau tidak. Saya tanya ya Pak, saya pastikan suratnya asli atau tidak ya. Oh ya silakan, ya sudah kita cek, aman saja.
Bagi seorang muslim tidak ada yang samar-samar ya. Ingat ikhwah akhwat sekalian, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun, usahakan hidup kita semuanya transparansi, nggak ada yang tertutup. Aman, tenang, nggak ada musuh, nggak ada apa-apa gitu. Tenang aja, semuanya jelas bagi kita. Kalaupun kita dituduh, kita tahu kita nggak melakukan apa-apa karena kita memang sangat terbuka, gitu kan? Seperti itu. Jadi kita harus semuanya transparan, tidak ada sesuatu yang tertutup, kecuali aib-aib. Memang itu kita dilarang untuk mempermalukan diri kita sendiri. Ustaz, saya mau tanya tentang sholat jamak saat keadaan perjalanan. Teman saya melakukan sholat jamak takdim pada saat sudah sampai tempat tujuan, apa boleh? Padahal dia sudah sampai tempat tujuan pada saat sholat duhur, namun sholat asarnya dijamak dengan duhur. Boleh saja, nggak ada masalah itu. Hukumnya mengaji ayat Al-Quran dengan langgam. Sudah tadi ini juga. Masya Allah, heboh betul itu ya. Nggak usah dipedulikan lah, dengar saja Syekh Sudes, dengar yang lain, nggak usah itu yang dilihat terus. Nanti makin heboh nanti di YouTube itu, makin banyak ya nilainya, nggak usah lah. Ustadz mohon dijelaskan tentang hadis yang berbunyi barang siapa yang mati dengan lehernya tidak dan di lehernya tidak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Apakah hadis ini sahih dan apa maksud dari hadis tersebut? Hadisnya sahih. Maksudnya adalah kalau sudah seorang muslim dia hidup dimanapun, kalau sudah ada pemerintah yang tertunjuk ya, dia hidup di negara kafir atau hidup di negara muslim, maka dia harus memberikan baiat. Baiat itu adalah dukungan dia berikan. Walaupun kita misalnya tidak ikut nyeblos, tapi ternyata sudah menang si A, pada saat dia menang kita berikan dukungan kita, gitu kan? Berikan dukungan dalam arti kata apa? Kalau ada peraturan kita ikutin selama tidak melanggar agama. Kalau yang melanggar agama kita boleh tinggalkan. Itu namanya baiat. Itu namanya baiat. Jadi tidak ada pemahaman yang lain masalah baiat ya. Artinya memberikan dukungan pada pemerintah setempat selama tidak melanggar agama dipatuhi, selama melanggar agama kita jauhi. Nama yang diberikan oleh orang tuanya akan Allah berikan sesuai dengan niat orang tuanya, gitu kan? Makanya pada saat memberikan nama Abdullah, ya Abdullah yang telah Nabi SAW katakan dalam hadis, nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Atau misalnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, diniatkan seperti nama-nama para sahabat, itu boleh kan gitu. Jangan seorang artis lalu dikasih namanya anaknya juga artis. Jadi kalau kacau artis itu kacau juga anaknya nanti. Bagaimana jika nama pemberian orang tua kita ubah dikarenakan tidak ada artis secara islami? Boleh saja, nggak ada masalah. Nabi SAW beberapa kali mengganti nama-nama sahabat yang tidak punya makna atau maknanya tidak baik. Apakah Ustadz punya referensi buku nama-nama anak yang baik? Ada, terbitan Pustaka Ibnu Umar yang pernah saya bawa itu, mungkin kurang lebih 10.000 atau anggap paling mahal 15.000 rupiah. Judulnya nama-nama yang baik buat anak gitu. Apa benar hadis yang menceritakan Nabi Musa AS menampar malaikat maut hingga matanya buta? Hadis itu dihasankan yang saya tahu oleh sebagian ulama hadis, gitu kan? Dan bukan Nabi Musa AS memukul, gitu kan? Memukul malaikat maut itu dalam kondisi sebagai malaikat, bukan. Perlu antum tahu, memang dalam beberapa riwayat disebutkan malaikat maut ini sering mendatangi para nabi-nabi. Hampir semua kalau kisah-kisah para nabi itu kita temukan, seringkali mereka dikunjungin oleh beberapa malaikat, di antaranya Jibril, di antaranya malaikat maut, sampai kisah yang masyhur tentang Daud alaihissalam yang pernah didatangi malaikat maut dalam rupa manusia ya. Lalu kemudian Nabi Daud mengetahui pada saat dia sebutkan saya adalah malaikat maut. Lalu kata Daud alaihissalam, kalau kau nanti mau datang, untuk apa kamu datang? Dia bilang untuk mendatangimu, menziarahimu. Kata Daud alaihissalam, kalau nanti tiba saatnya kau datang untuk mencabut ruhku, tolong berikan isyarat terlebih dahulu. Satu waktu malaikat maut ini lama nggak datang kepada Daud alaihissalam, bertahun-tahun. Waktu dia datang pada saat itu, lalu kata Daud alaihissalam, untuk apa kamu datang? Untuk mencabut ruhmu, kata malaikat maut. Kata Daud, bukankah saya sudah minta tolong diberikan isyarat? Kata malaikat maut, bukankah rambutmu sudah memutih hai Daud? Mana tetanggamu si fulan? Bukankah kulitmu sudah berkeriput? Gitu kan? Nabi SAW meninggal dalam kondisi sudah tua, gitu kan? Itu isyarat. Jadi ada komunikasi antara nabi-nabi dengan, ini contoh saja. Nabi Musa AS juga kebetulan pada saat riwayat ini disebutkan, memang beliau kedatangan malaikat maut dalam bentuk manusia,
Dan malaikat maut dalam riwayat ini mengatakan, saya akan mencabut ruhmu. Musa tidak kenal dia, langsung dipukul, gitu kan? Seperti itu. Jadi itu memang riwayat, ya, dijelaskan dan diterima oleh para ulama. Memang riwayatnya dihasankan. Apa itu ibadah mahdha dan ghairu mahdha? Sebenarnya kalau ringkasnya sih, ibadah yang ditekankan, yang wajib dengan yang sunnah, yang diharuskan dikerjakan dan yang disunnahkan, dianjurkan untuk dikerjakan. Seperti itu kurang lebih ringkasnya supaya mudah difahami, ya. Dasar kebenaran qala Allah dan qala Rasul. Abu Musa al-Ash'ari ketika sholat malam di rumahnya didengar oleh Rasulullah SAW oleh Rasul dan memujinya dengan memiliki suara indah. Apakah sholat tahajud dan sholat malam itu tidak disirkan atau disuarakan bacaannya? Saya tidak tahu ini. Baiklah, kalau yang dimaksud sini dari riwayat tadi Abu Musa al-Ash'ari ini cuma pertanyaan, bukan berhubungan dengan Abu Musanya. Apakah sholat malam itu disirkan, dikecilkan suara atau dijaharkan, dikeraskan? Tentu saja dua-duanya boleh. Sholat sunnah dibolehkan untuk seseorang mengeraskan suara atau mengecilkan suara. Sholat sunnah umumnya, terutama sholat sunnah yang dasarnya memang Nabi SAW pernah mengeraskan suara, seperti sholat malam. Abdullah bin Umar mengetahui bacaan Nabi SAW di sholat malam pada saat ikut sholat dari Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nisa, gitu kan, selesai. Itu karena suara Nabi SAW terdengar. Nabi SAW juga pernah melewati rumah Abu Bakar lalu mendengarkan bacaan Abu Bakar, tapi kecil. Lewat depan rumah Umar, suaranya Umar besar di sholat malam. Lalu kemudian subuhnya bertemu dengan Nabi SAW bertemu dengan mereka berdua dan Nabi SAW tanya Abu Bakar, kenapa kau kecilkan suaramu? Terdengar dari luar rumah, ya, tapi kecil. Artinya memang ada suara, kan? Nah, dari luar rumah sekecil apapun tetap aja berarti keras di bagian dalam, gitu kan? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya tahu ya Rasulullah, sama siapa saya berbicara? Sama Allah maksudnya. Ada adabnya, gak usah keras-keras. Lalu Nabi SAW tanya Umar, kenapa kau keraskan suara, wahai Umar? Kata Umar, agar tetangga saya bangun sholat malam. Dia malah mau bangunin orang, gitu kan? Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, angkat suaramu sedikit. Wahai Umar, kecilkan suaramu sedikit. Artinya boleh mengeraskan suara. Di sholat-sholat seperti ini, ya, malam, kita tahu ada sholat gerhana, ya, mengeraskan suara. Kalau sholat-sholat yang tidak diriwayatkan dari Nabi SAW mengeraskan suara, seperti duha, tahiyat masjid, sunnah rawatib, maka yang lebih aula untuk seseorang tidak mengeraskan suara, tapi tidak juga menghilangkan suara, karena sir artinya mengecilkan suara, bukan menghilangkan. Sejak diangkat khalifah, apa alasan Ali? Selalu kalau sahabat ini bilang radhiyallahu anhu, ya, usahakan selalu diikuti itu sebagai tanda hormat kita. Di sini apakah alasan Ali memindahkan? Apa alasan Ali radhiyallahu anhu memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Kufa di Irak? Itu pertimbangan secara pribadi dari Ali radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan memberikan tanggapan karena Ali radhiyallahu anhu tidak menjelaskan masalah itu. Beliau hanya menyatakan kalau ibu kotanya pindah ke Kufa, gitu kan? Salah satu atau sebagian ulama tabi'in coba, ya, memberikan gambaran karena pada saat itu ekspansi Islam yang tadinya diharapkan oleh Ali adalah menyempurnakan ekspansi Islam yang dulu oleh Umar bin Khattab disebarkan di negeri Persia. Waktu Utsman bin Affan jadi khalifah, seluruh Afrika sudah masuk Islam, seluruh Afrika. Negeri Syam, Lebanon, Syria, Palestina, Yordania di zaman Umar bin Khattab sudah runtuh. Bahkan sudah mulai masuk perbatasan Turki, gitu kan? Nanti di kerajaan Umayyah baru Turki masuk Islam. Kemudian wilayah Persia umumnya itu yang dekat-dekat dengan Jazirah Arab, Irak, Iran sekarang, kemudian sebagian Afghanistan, sebagian juga Rusia sudah masuk Islam. Tapi yang nyambung dengan Rusia ini wilayah Rusia luas.
Yang nyambung dengan Rusia, Cina, sampai ke Asia Tenggara nih belum. Ali radhiyallahu anhu berharap pada saat memindahkan ibu kota ke sana, tentu ini bukan Ali yang menyampaikan radhiyallahu anhu, tapi para tabi'in yang mengatakan, berharap agar ada pasukan yang mengekspansi lebih jauh Islam. Karena di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana kita tahu, ada beberapa data yang saya temukan dan itu datanya valid. Kalau Asia Tenggara ini ternyata masuk Islam kebanyakan, termasuk Indonesia di zaman Utsman bin Affan. Nah, itu. Memang sudah ada utusan-utusan yang datang. Termasuk Myanmar yang sekarang lagi kacau, Burma itu ternyata dulu ada kerajaan Islam di situ. Dan itu kurang lebih baru 600 tahun yang lalu runtuh. Makanya orang-orang Buddha itu memerangi kaum muslimin sampai sekarang fatalnya ini karena memang mereka khawatir kalau kerajaan Islam berdiri kembali. Mereka nggak mau terganggu seperti itu. Siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Lalu bagaimana jika menghidupkan salah satu sunnah yang terasingkan di tengah-tengah kaum muslimin? Sunnah azannya Abu Mahdura, hayya galla salah, diganti dengan asyhadu an la ilaha illallah, syahadat lagi. Ketika hujan, hayya ghallas salah, diganti dengan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Saya enggak tahu ini, mohon maaf. Saya enggak punya ilmu di sini dan saya tidak tahu. Mungkin saya bisa cari tahu nanti insyaallah ya. Mayoritas ulama ahli sunnah mengkafirkan Syiah, tapi mengapa negara Saudi yang berpahaman sunnah mengizinkan orang Syiah umrah dan haji? Mengapa tidak dilarang saja? Karena ternyata kekafiran mereka. Jadi yang dikafirkan oleh ahli sunnah, orang-orang Syiah ini adalah para dai-dainya yang memang sudah sampai mengikrarkan bahwasanya Quran kurang dan sahabat kafir. Kalau simpatisan, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, masyarakat biasa. Jadi di Iran itu sendiri banyak kayak orang-orang kita ini yang dagang-dagang kaki lima pinggir jalan, hidupnya miskin. Agamanya apa bu? Islam. Apa pak? Islam. Tapi nggak sholat, nggak tahu apa-apa, gitu kan? Bahkan pernah ada beberapa kaum muslimin ditanya di Jawa Timur lagi dagang, gitu kan? Agamanya apa? NU. Dia nggak ngerti, ya, dia nggak ngerti, subhanallah, gitu kan? Jadi karena dia nggak ngerti, ada anak-anak di pinggir jalan lagi nyanyi-nyanyi, lagi ngamen, saya lagi bawa mobil, saya buka jendela, saya panggil, sini nak, assalamualaikum, dia nggak jawab. Sini, kamu tahu nggak apa yang saya ucapin tadi? Nggak tahu pak. Assalamualaikum kamu nggak tahu ya? Kamu agamanya apa? Islam pak. Ngapain? Assalamualaikum nggak tahu. Bayangkan, mungkin tidak masuk di akal kita ya, tapi ada itu di tengah-tengah masyarakat, gitu kan, ada. Sampai sementara nunggu berapa detik itu saya bilang, nak saya ajarin kamu ya, orang Islam itu mengucapkan salam. Kalau kamu mengatakan assalamualaikum dapat 10 pahala, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Coba kamu ucapin, ini 2000 nih saya kasih. Diucapin sama dia saya kasih 2000. Minimal saya sudah ajarin salam, gitu kan. Kalau yang ada juga yang tahu salam, ya waalaikumsalam pak, gitu. Tahu rukun Islam nggak? Nggak tahu. Ajarin rukun Islam. Tapi ada tengah-tengah masyarakat. Nah orang seperti ini tidak dikatakan kafir, nggak ngerti. Emang tidak tahu. Tapi yang mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, macam-macam. Nah ini sudah jelas, kan gitu. Jadi memang tidak bisa dipukul rata semua. Ustadz, kalau uang hasil dari menjual rumah itu sedekah 2,5% ya. Kalau anak ngasih sedekah ke karyawan anak yang kurang mampu untuk beli motor karena motornya udah nggak layak pakai, itu gimana Ustadz? Sahkah? Jadi sedekah itu tidak ada persentasenya. Sedekah nggak ada persentase. Sedekah itu fungsinya untuk ya, meninggikan derajat di surga, memberatkan timbangan amal hari kiamat. Kalau zakat mensucikan harta, gitu kan? Makanya zakat ada persentasenya, 2,5% itu zakat yang wajib dikeluarkan bagi orang yang memenuhi 2 syarat haul dan nisab. 1 tahun masa uang tabungan dan investasi yang dipakai tidak masuk di situ. Kalau sedekah nggak ada persentasenya, bebas. Makin banyak makin bagus, makin tinggi derajat surga, makin berat timbangan hari kiamat. Belikan motor silahkan, sah saja, tidak ada masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara madhab, manhaj dan firqah? Madhab diambil dari kata-kata zahabah.
yang berarti tujuan sebenarnya, atau tempat yang akan didatangin. Zahaba yadhhabu, bahasa Arab artinya pergi, menuju, jalan. Zahabtu ilal masjid, saya menuju ke masjid, gitu kan. Jadi seperti itu, menuju, tujuan, itu madhab namanya. Jadi kalau dikatakan madhab adalah tujuan, kalau dalam ilmu agama, tujuan yang bisa dipegangi untuk mengambil hukum, madhab. Kalau manhaj adalah prinsip dalam menjalani sesuatu keinginan atau keputusan, itu manhaj, prinsipnya, gitu kan. Seperti misalnya seorang penulis, dia mau menulis buku, ada orang menulis buku lengkap semua dengan referensinya, footnote-nya banyak, jelas, hadis disebutkan satu hadis, footnote nomor 1, riwayat Bukhari dalam bab ini, kitab ini, nomor hadisnya halaman sekian, riwayat Muslim gini. Dia pilih cara itu namanya manhajnya dia, jalan yang dia pilih untuk menentukan sesuatu yang dia ingin lakukan, gitu kan. Kalau mazhab tadi, tempat tujuan untuk mengambil sebuah hukum. Antum datang ke pengajian yang memang antum pilih hanya menyebutkan hadis Nabi SAW, hanya pemahaman ahli sunnah, itu namanya manhaj, gitu kan? Memilih sebuah keputusan yang merupakan prinsip kita dalam mengambil sebuah langkah. Kalau firqah itu sebenarnya kelompok, ya. Firqah, kelompok. Jadi firqah itu bisa berarti dua, ya. Bisa firqah itu kelompok, atau firqah itu gabungan sesuatu yang tadinya terpecah, terurai kemudian menjadi satu. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang cambukan Nabi Musa alaihissalam kepada Laut Merah, fakana kullu firqin kattaudil azim. Setiap firq ini, ya, adalah tadi pecahan air yang terurai kemudian bersatu lalu kemudian jadi tembok, jadi seperti tembok. Tapi kalau firqah yang dimaksud sini umumnya adalah kelompok-kelompok, firqah dalam Islam, jamaknya firaq. Apakah istilah gulu hanya dinisbatkan pada sesuatu yang berlebihan dalam agama saja, atau bisa juga dinisbatkan berlebihan dalam perkara dunia? Enggak, agama saja. Kalau istilah gulu, ya, kalau berlebihan dalam urusan dunia itu ada tabzir, mubazir. Gulu ini khusus masalah agama. Masya Allah. Ustaz Khalid, saya menanyakan bagaimana status dalam Islam apabila suatu pernikahan, ini ada gulu nggak ini? Dari pihak istri tidak disetujui oleh orang tuanya sehingga menikah dengan wali hakim. Pernikahan ini sudah berjalan kurang lebih 30 tahun dan sudah mempunyai 3 orang anak. Salah satu anaknya adalah istri saya. Bagaimana saya harus menyikapi permasalahan ini? Ini pertanyaan satu, ya. Tentu saya ditelusurin kembali, ya, Tentu sudah berlalu, ya, sudah berlalu ini. Tidak mungkin lagi dibahas, ya, sudah berlalu. Tapi kesalahan yang sudah berlalu menurut ulama dan orang yang sedang melakukannya, seperti si anak yang jadi istri anda ini, dia tidak tahu mungkin, gitu kan? Maka tidak berdosa. Anak yang hasil zina tidak menanggung dosa orang tuanya. Yang menanggung dosa cuma orang tuanya, kan gitu. Bolehkah saya menikah dengan anak hasil zina? Boleh saja. Dia tidak berdosa soalnya. Yang berdosa orang tuanya. Ya, itu. Jadi seperti itu memahaminya. Sekarang orang tuanya salah, menikah dengan wali hakim. Ini juga ada hukum syar'i sendiri, dilihat alasan orang tuanya, walinya menolak, kenapa. Kalau alasan pernikahannya, penolakan walinya dulu sesuai dengan syar'i, misal calon mempelai laki-laki ini memang dasarnya tidak baik akhlaknya, tidak sholat, ahli maksiat, tapi karena si perempuan sudah jatuh cinta, sudah tergila-gila, akhirnya menikah dengan laki-laki tersebut. Nah, ini nikahnya batal karena si wali ayah punya udzur syar'i, nggak boleh. Ini maksud dan firman Allah SWT, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyuha fanikahu batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, titik, zina berarti. Tapi kalau anda menikah dengan anak itu, anak hasil zina, saya sudah bilang tadi, nggak ada bebannya si anak dengan
Perlakuan orang tuanya. Tetap aja dia dianggap orang biasa, manusia. Hukum umum kembali, kan dia tidak berdosa pada saat itu. Cuma status orang tuanya yang bermasalah. Tapi kalau seandainya si wali menolak, tidak sesuai dengan ya, atau tidak punya udzur syar'i, misal laki-laki itu soleh baik ditolak, misalnya, kemudian si perempuan pergi ke wali hakim, ditunjuk oleh pemerintah, sah nikahnya. Jadi dari dua sisi ya, saya bahas pernikahannya sah atau tidaknya tergantung daripada udzur syar'i atau tidak udzur syar'i bagi wali si perempuan tadi. Masalah pernikahan Anda sah saja karena menikah dengan anak yang hasil zina pun itu setahu saya Allah dalam pendapat para ulama dibolehkan. Usia kandungan istri saya sudah menginjak 6 bulan dan sebentar lagi akan memasuki 7 bulan. Istri dan keluarga berencana mengadakan 7 bulanan. Saya sudah pernah mengingatkan bahwa acara tersebut tidak dianjurkan dalam Islam dan saya menyarankan agar dana tersebut lebih baik disalurkan, diinfakkan untuk yatim ataupun bangunan masjid. Namun keluarga tetap mau melaksanakannya untuk menjaga perasaan istri dan keluarga saya tetap mengikuti atau tidak. Jadi gini, keputusan di dalam rumah tangga, sudah nikah nih, saya sudah akad-akad dengan wanita, yang menentukan keputusan di rumah siapa? Saya sebagai suami. Yang menjalankan keputusannya si istri. Keluarga nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Kita silaturahim dengan mereka silakan. Kalau kita buka diri semuanya seperti yang bertanya ini jadi masalah buat kita. Akhirnya keluarga pun bilang, jangan kau masak tiap hari sayur asem. No, istrinya suaminya suka sayur asem, tapi campur tangan keluarga terlalu banyak. Semua rumah tangga yang terlalu banyak campur tangan keluarga pasti kacau. Pasti kacau. Tidak usah, orang sudah berumah tangga, anak kita, saudara kita, biarin dia hidup, jangan campurin. Kalau mereka minta saran, kita saranin. Silaturahim datang silahkan, jenguk kalau sakit silahkan. Hukum syar'i saya jalani. Jangan campuri keputusan rumah tangganya orang, nggak boleh, nggak boleh. Saya mau cerai sama istri saya tanya dulu keluarga saya. Ngapain nanya? Yang tahu butuh atau tidak, salah atau benar kita. Ngapain libatin keluarga? Nggak perlu. Apalagi misalnya kita hidup rumah tangga 10 tahun nih, kemudian kita ceritakan kepada keluarga kita atau teman kita yang 10 tahun itu dalam setengah jam, begini. Dia kasih jawaban setengah jam, ceraikan aja, kan gitu. Salah. Keputusan di tangan kita. Ini teman-teman ya, yang jadi suami sini, keputusan di tangan antum dan patokannya hukum Allah. Istri dukung, kalau baik putusan suami dukung, kalau salah ingatkan. Ini salah bang, ini salah kak, ini salah. Agama Allah menyebutkan seperti ini dengan baik. Ya, mengadakan acara seperti itu atau tidak adakan itu tidak ada hubungannya sama keluarga. Sudah saya sepakat sama istri tidak adakan. Keluarga datang kenapa begini? Ya sudah, ini keputusan kami, tolong hormatin. Begitu, punya prinsip. Seorang muslim harus punya prinsip dan prinsip dasarnya adalah halal haramnya hukum Allah, bukan keputusan orang. Kalau kita terus terpengaruh dengan perkataan orang, plim-plang, susah hidupnya. Saya pernah kasih contoh, masih ingat ya? Jalan sama teman-teman mau pergi makan di satu restoran, kemudian di situ terkenal nasi goreng. Ini cara membangun prinsip. Sederhana. Kita datang mau makan nasi goreng, pas melihat menunya ternyata ada mie goreng. Kayaknya pengen mie goreng nih. Teman-teman semua mau nasi goreng. Apa yang Anda harus lakukan? Pilih mie goreng. Lagi mau mie goreng, pilih mie goreng. Biasanya kalau keterangannya masalah makanan cepat difahamin. Teman-teman bilang, enggak, nasi goreng enak. Iya, saya lagi pengen mie goreng. Nanti saya incipin punya kamu ya. Udah gitu aja. Ditinggalin mie goreng, makan nasi goreng sama teman-temannya. Nanti pulang rumah kepikiran, coba tadi mie goreng ya. Gitu. Prinsip. Yang penting benar. Gak apa-apa. Subhanallah, kita temukan orang yang punya prinsip ini selalu dihormatin di masyarakat. Orang tahu, oh ini gak bisa, dia punya keputusan. Gitu. Jadi jangan pelimplang, apalagi ini berhubungan dengan salah dalam agama. Jangan diikutin, nggak boleh. Putuskan itu. Jadi seorang laki-laki penentu keputusan. Ketika orang belanja, apa ini? Sama ana pakai giro atau cek, ana terima dan terjadi jual beli. Tapi setelah itu karena sesuatu hal dan
membutuhkan uang giro cek tersebut, ana jual dengan potongan tertentu berdasarkan lamanya giro cek itu cair. Sebulan 5% dan 2 bulan 10%. Bagaimana hukum ana jual giro cek tersebut? Nggak boleh. Cek dan giro kan itu uang, sama saja jual uang. Nggak boleh. Kita boleh kalau ini apa ini? Oh saya kira karton. Jadi nggak boleh akhi ya, nggak usah, cairkan saja. Butuh sesuatu mungkin bisa buka pintu utang kalau nggak ada duit sama sekali. Tapi kalau dijual dengan tadi persentase nggak boleh. Kalau ada teman kita yang mau bantu nih, ini cair nih akhir bulan saya butuh duit 10 juta, ini uangnya 10 juta nih, ceknya. Udah dia bantu. Pernah kan saya bilang ikhwah sekalian perhatikan ya, di dalam Islam hati kita harus dipilah. Ada pengeluaran uang di jalan Allah sifatnya jasa, tidak boleh bertambah utang dan gadai. Tidak boleh bertambah ini, jangan ditambah ini pahala, harapin pahala. Utangin orang jangan berbunga, gadai jangan membengkak, jangan. Jangan orang gadain rumah, nilai rumah 100 juta kita ambil 20 juta. Begitu jatuh tempo sebulan dia nggak bisa bayar, disita rumahnya, diambil semua 100 juta. Loh, utangnya orang cuma pakai cuma 20 juta. Ini nggak boleh. Jual rumah itu kita punya hak. Ini sebulan kalau kau tidak bayar saya jual ya, dijual 100 juta. Ambil 20 juta punya Anda, 80 juta kembalikan kepada orang. Itu memang khusus, itu urusan akhirat tuh pahala. Kalau nggak bisa jangan buka pintu utang karena bahaya riba, gharar, bahaya. Ada mengeluarkan dana, bisa ambil keuntungan, persentase perhitungan, investasi, bisnis, silahkan. Saya mau 40, saya mau 30, saya mau 70, silahkan. Tapi jangan hubungkan dengan utang dan tadi, ya, gadai. Tolong bantu doanya untuk ibu saya yang sedang sakit, semoga diampuni dosanya, disembuhkan penyakitnya, cepat pulang dari rumah sakit dan dimudahkan urusannya. Ya kita aminkan insya Allah. Doanya sudah disebut semua ini, gitu kan? Ya mudah-mudahan Allah kabulkan insya Allah. Pemimpin 2019 presiden dari umat Islam. Agar dari sekarang sesama ulama bersepakat meminta umat Islam memilih pemimpin Islam. Karena mengharapkan partai sangat tidak berdaya. Sebenarnya ulama sudah sering, ya, sudah sering mereka mengingatkan umat, sudah sering mereka sepakat. Tapi justru karena sudah terlanjur sistem demokrasi, sistem partai-partai ini sudah ada, akhirnya jadi serba salah. Mau ditonjolin, siapa yang mau dukung? Kan itu. Masalahnya begitu. Kecuali kalau sistem ini tiba-tiba berubah, ya, gitu, atau membuka ada jalur khusus, tidak pakai partai bisa mencalonkan diri, mungkin bisa. Dan insya Allah kita tetap tidak putus asa. Mudah-mudahan Allah SWT mengutus kepada kita seorang alim ulama, seorang yang bertakwa dan faham halal halalnya Allah yang menjadi pemimpin kita. Syariat Islam bisa nggak dimulai di daerah-daerah seperti contoh di Aceh? Tentu bisa saja, ya, bisa saja gitu kan, nggak ada masalah. Minta, sekarang kan ada perda kan gitu, ada keputusan daerah bisa diambil. Itu tergantung daerah-daerahnya. Kalau bisa diputuskan dan pemerintah pusat tidak mempermasalahkan, tidak mendatangkan mudarat yang besar, maka jalankan, bagus sekali. Cuma yang perlu diketahui, hukum Islam di Indonesia sudah berjalan ya. Saya sudah pernah jelaskan. Anda sekarang hadir di majelis ta'lim ini tuh ya hukum Islam. Sholat berjamaah di masjid, azan dikumandangkan, menikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, warisan dengan cara Islam. Kita punya majelis ulama Indonesia, puasa Ramadan diiklankan, pergi haji dan umrah pemerintah bahkan lepaskan. Presiden kita sampai sekarang masih muslim. Ada sebagian substansial hukum yang belum diterapkan, pencuri potong tangan, orang berzina dicambuk, tinggal itu saja yang perlu kita dakwain. Jadi ibaratnya umat Islam Indonesia ini, ban mobil kita lagi kempes, satu saja, bukan empat, satu kempes. Diapain? Tambah angin, tambal kalau bocor, jalanin mobilnya. Ini ada banyak kelompok yang guluh nih, melampaui batas, hancurin ini semua, togut. Togut itu penyembah syaitan, semua ini kafir. Masya Allah. Memang ente bisa bangun sebuah pemerintahan? Memang nggak bisa kepolisian dikemas secara syar'i? Tiba-tiba azan polisi semua ke masjid? Bisa kok. Kan bisa sebenarnya, bukan tidak bisa. Jadi jangan sampai kita salah faham. Ban mobil pecah dibuang semua mobilnya. Akad serah terima kepemimpinan Islam kepada agama lain sejak 70 tahun yang lalu diresmikan di Istana Merdeka. Allahu alam, saya nggak tahu nih. Tapi insya Allah kita tidak putus asa ya.
Allah SWT maha melihat dan kita tetap berikhtiar, berusaha. Apa maksud dari surah Al-Humazah ayat 2 yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya? Apakah kita tidak boleh menghitung uang atau harta kita? Bukan, maksudnya adalah prestasi dunia. Secara letter-let artinya harta yang dikumpulkan. Kata ini sekali lagi kembali kepada makna para sahabat. Para sahabat menafsirkan makna alladzi jama'a malan wa addada, yang ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Secara bahasa Indonesia addada artinya hitung-hitung. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab addada itu artinya menyimpannya dan tidak mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkan, seperti masalah zakat, sedekahnya, itu yang dimaksud, gitu kan? Dan di sini juga makna globalnya adalah prestasi dunia. Kelompok Humazah dan Lumazah yang suka menceritakan aib orang lain dan mencontohkan perilaku kekurangan orang lain, itu paling banyak tertimpa kepada orang yang kejar prestasi dunia. Misal buka toko, sebelahnya ada toko, gitu kan? Lalu ada pembeli masuk ke toko dia mengatakan, ini berapa gulanya Pak, Bu? 7.500. Tuh toko sebelah 6.500. Kan itu. Mestinya pada saat itu apa yang kita harus lakukan? Oh iya, saya sih nggak bisa karena modal saya memang sekian. Ya misal modal kita memang sudah 6.500, saya ambil 1.000 rupiah. Udah selesai. Jangan bilang, oh itu mungkin gulanya palsu. Nah itu kelompok Humazah itu. Mau jadi kandidat rektor di kampus, saingannya ada, dijatuh-jatuhin kandidatnya. Nah ini termasuk dalam kelompok Humazah tadi. Jadi kita menjamak sholat maghrib dengan isya, dengan sholat isya, dan dilakukan di waktu isya jamak takhir. Sholat mana yang lebih dulu dilakukan? Mana ustadz-ustadz nih, jawab dong. Terus bertanya masalah jamak sholat nih, tidak selesai-selesai. Tentu sholat maghrib tetap urutannya, tetap sesuai dengan urutan. Duhur dan asar hanya boleh dijamak dengan asar. Duhur hanya boleh dijamak dengan asar. Sebagaimana asar juga cuma boleh dijamak sama duhur. Nggak boleh asar sama maghrib, nggak boleh. Subuh sama duhur nggak boleh. Coba duhur sama asar. Itu contoh dari Nabi SAW. Sebagaimana maghrib cuma boleh dijamak sama isya. Begitu juga isya sama maghrib. Nggak boleh maghrib sama asar, nggak boleh isya sama subuh. Gitu kan? Ini penting, dijamak. Dan boleh ditakdim, maksudnya didahulukan duhur asar di waktu duhur. Boleh isya dan maghrib di waktu maghrib. Itu takdim namanya. Boleh ditakhir, diterlambatkan. Nabi SAW semua pernah contohkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, di antara riwayat Bukhari. Beliau pernah menjamak takdim dan takhir, diterlambatkan. Seperti di musim haji, beliau di Arafah menjamak duhur asar, jamak takdim, duhur asar di waktu duhur. Isya, maghrib dan isya beliau menjamak takhir di Muzdalifah, diterlambatkan. Nah ini tetap sesuai dengan urutannya. Kalau duhur sama asar ditakhir, diterlambatkan di waktu asar, tetap duhur dulu. Maghrib dan isya di waktu isya tetap maghrib dulu, tetap urutannya sama. Apakah Ustaz membawa buku mahkota pengantin? Tidak ada, saya nggak bawa ini. Biasanya kalau teman-teman mau buku bisa cari di toko buku. Saya sudah sering tunjukkan judulnya ya. Ini judulnya referensi saya. Kalau pada saat itu Anda ambil, saya bawa. Kalau enggak, cari di toko buku aja atau mungkin pesan. Karena saya tidak setiap saat bawa buku. Khawatir nanti orang pikir saya jual buku deh. Padahal tujuannya hanya untuk memudahkan agar antum dapat, gitu kan? Apakah memperingati Maulid Nabi termasuk keadaan yang berlebihan? Karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak contohkan. Ini sudah lebih dari 70 kali saya jelaskan, gitu kan? Dari sejarah-sejarahnya, dari macam-macam, gitu kan? Tentu saja mengerjakan perintah yang Nabi SAW tidak ajarkan adalah gulu, boleh berlebihan, menambah, jelas sesuai dengan maknanya kan? Terdapat potongan hadis perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi, amalnya tertolak dan menuju kepada kesesatan. Apakah kesesatan di sini maksudnya seperti orang kafir atau menjadi kafir? Tidak. Yang tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW seperti apa sih dalam segala hal, apapun yang dikerjakan dalam masalah ibadah, kalau tidak ikuti Nabi SAW, karena kita semua kiai dan guru kita cuma satu, Muhammad SAW. Mau orang Afrika, orang Arab, bule, Melayu sama saja. Tidak ikutin contoh beliau berarti termasuk membawa pada kesesatan. Kalau sedang menghafal atau muraja Al-Quran, apakah harus berwudu atau menutup aurat, Ustaz? Tentu saja. Kalau wudu lebih afdal, karena dalam keadaan berwudu itu selalu ada. Kalau tutup aurat, ini tergantung aurat yang mana nih. Aurat dibagi dua ulama. Ada aurat yang mutlak tidak boleh ada siapapun lihat kecuali pasangan hidup. Itu maksudnya aurat dari dada sampai ke kemaluan. Ini mutlak, gitu kan? Ini sudah tidak boleh secara mutlak dilihat kecuali dari pasangan, laki-laki atau perempuan, gitu kan? Ada aurat yang boleh dilihat oleh sebagian mahram, ayah, ibu, saudara, saudari, itu lutut ke bawah
siku ke lengan, ke tangan, siku ke tangan, leher ke atas, gitu kan? Ini semua aurat yang kedua yang boleh dilihat oleh sebagian mahram. Jadi tidak boleh kalau misalnya anak perempuan dilihat dadanya oleh ayahnya misalnya, gitu kan? Atau anak laki-laki dilihat bagian kemaluannya oleh ibunya, itu semua tidak boleh. Jadi ada batasan boleh untuk mahram. Selain ini sudah tidak boleh gitu. Nah, dalam aurat yang tidak boleh dilihat kecuali oleh pasangan, ulama sepakat mengatakan tidak boleh baca Quran nih. Ya, misalnya terbuka telanjang bulat baca Quran, tidak boleh. Nanti sudah dirincikan baru faham ya. Tapi kalau aurat yang boleh dilihat oleh sebagian mahram boleh baca Quran, boleh mengulangi hafalan. Kondisinya sedang ada dalam keadaan ruangan tertutup tadi sudah ya. Boleh tidak berniat puasa yang lain selain Senin Kamis, Ayyamul Bid atau puasa Daud di bulan Sya'ban. Ini khilaf di antara ulama. Tapi saya pribadi berpegang pada pendapat bulan Sya'ban diperbanyak puasa, tapi hanya puasa yang sudah dianjurkan, Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya kan itu. Kalau mau lakukan puasa Daud, itu dilakukan, itu lebih baik. Sekarang ini ada beberapa ayat yang ditafsirkan lain, misalnya lakum dinukum waliyadin. Mereka menafsirkan salah, yaitu lebih kepahaman sekuler. Bagaimana cara kita meluruskan pemahaman ini? Saya sudah bilang tadi, kembali kepada pemahaman sahabat. Baca tafsirnya sahabat. Sahabat bilang apa tuh lakum dinukum waliyadin? Itu kan ada sebab turunnya ya. Al-Mughirah, seorang kafir Quraisy, berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kita negosiasi nih. Kata Nabi SAW, seperti apa? Mekah kita bagi dua aja, sehari buat kamu, sehari buat kami. Nabi tanya lagi SAW, apa maksudmu? Dia bilang, sehari kami ikuti agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, ya? Semua yang kamu ajarkan kami ikuti. Tapi syaratnya, hari esok kau ikuti ajaran kami, ucapkan selamat buat kami. Pokoknya jadi agama kami. Kata Nabi SAW, nggak bisa, nggak mungkin. Diam sejenak, lalu dia bilang lagi, hai Muhammad, begini aja kalau gitu. Sehari buat kami, seminggu buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Baik Muhammad, sehari buat kami, setahun buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Terakhir Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Kalau mau dipikir-pikir ini kan bisa saja Nabi SAW sehari ikut mereka sembah berhala, ucapin ucapan-ucapan mereka, wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, apa panggilannya. Habis itu mereka seumur hidup menyembah. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Jibril langsung turun bawa surah Al-Kafirun. Itu sebab turunnya, gitu kan? Lakum dinukum waliyadin. Semua orang kafir tidak boleh diikuti ajarannya. Jelas, itu maksudnya. Jangan ditambah lagi, ini terakhir. Apa benar ada perkataan Umar bin Khattab yang membolehkan minum sambil berdiri? Terima kasih Ustaz. Saya nggak tahu riwayat itu, tapi ada riwayat yang menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW pernah minum berdiri. Makanya ulama hadis mengatakan minum berdiri hukumnya makruh, bukan haram. Dalam satu perjalanan, Nabi SAW pernah sebelum naik ke unta beliau, yang saya tahu riwayatnya Allah alam, beliau pegang kendi kemudian beliau minum berdiri dan disaksikan oleh para sahabat. Maka ulama mengeluarkan hukum, kalau seseorang tidak memungkinkan duduk, dibolehkan dia minum berdiri. Darurat, tapi mana lebih afdal? Duduk. Tidak ada ulama hadis yang mengatakan minum berdiri itu haram, enggak ada, tapi makruh. Allahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azza wa ya abram sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.